datang di Puli Podcast. Nah, jadi podcast kali ini spesial nih Mbak, karena ini podcast pertama Yayasan Puli. Wow. Dan berarti Mbak Ika menjadi narasumber pertama di podcast Puli. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya sudah mengundang aku di podcast yang paling spesial nih, karena spesial yaitu pertama ya. Iya. Kenalkan, nama aku DB, panggil aja. Cila gitu. Jadi aku di sini sebagai moderator dan ada aku Kak Ika, ya bisa boleh panggil Kak Ika atau bisa dipanggil Mbak Ika, terserah. Nah, mungkin audiens di sini tuh mungkin ada yang belum tahu Yayasan Puli itu apa sih Mbak gitu. Jadi aku ingin coba menjelaskan nih, Yayasan Puli itu adalah sebuah organisasi non-profit yang secara profesional bergerak di bidang psikososial untuk pencegahan dan membantu pemulihan trauma psikologis atau masalah psikososial bagi para penyintas atau korban. Nah, jadi Sahabat Puli ini udah tahu belum ya tema podcast kali ini tuh apa? Mungkin ada sebagian Sahabat Puli yang udah tahu karena kita udah pernah share di sosial media, yaitu Instagram. Ya, jadi temanya ini self-diagnose. Apakah valid untuk mengeksplorasi kondisi kesehatan mental? Gitu. Oke. Menarik ya, karena zaman sekarang ini informasi kan udah banyak banget ya. Dan menurut aku ini relatable banget. Kalau menurut Dewi sendiri ini relatable banget gak? Relate banget Kak, soalnya ini aku kan namanya juga Gen Z ya Kak. Klaim self claim. Gen Z. Jadi tuh aku sering banget buka sosial media dan ada banyak aku temuin di sosial media itu fenomena self diagnose ini. Jadi misalnya ada salah satu konten yang kasih ciri-ciri mental illness gitu. Misalkan ada ciri-cirinya ada 6, terus pas aku ini gitu. Terus pas aku buka kolom komentarnya ada yang banyak komentar kayak aku kayaknya ada 4 diantaranya, apakah aku mengalami gejala tersebut ya. Duh, jangan-jangan aku maaf bipolar nih atau skizo nih, karena ciri-cirinya tuh sama gitu dengan di konten tersebut. Padahal kontennya memang untuk mengedukasi, tapi ada beberapa netizen yang jatuhnya jadi self diagnose dan itu mungkin itu bisa dibilang bahaya nggak Kak? Kalau dibilang bahaya atau bisa dibilang bahaya banget teman-teman Puli, karena satu kita bagi seorang psikolog aja itu sebenarnya hal yang cukup berbahaya ya, karena seorang psikolog nih curhat dikit ya. Karena psikolog itu kan belajar tentang itu, terus ngeliat tentang itu gitu. Namun mereka juga istilahnya tidak disarankan untuk self diagnose. Kenapa? Karena ketika kita merasakan sesuatu, memikirkan sesuatu, atau kita berperilaku sesuatu itu cenderung subjektif sebenarnya. Gitu. Jadi ketika kita mengalami keadaan tersebut, kita membutuhkan orang lain untuk mengevaluasi kita lebih lanjut, apakah benar kita punya simptom-simptom tersebut, atau jangan-jangan hanya permainan pikiran. Maksudnya permainan pikiran gini, orang kan sekarang lagi ngetren tuh ya law of attraction gitu kan ya, gitu. Terus sama ngetren lagi yang namanya positivity vibe, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya bener banget teman-teman, karena ketika teman-teman itu berpikiran positif, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk melepaskan ya itu tadi hal-hal yang teman-teman nggak bisa kontrol atau teman-teman nggak bisa paksakan sesuai dengan kemampuan teman-teman, maka ya kita akan berjalan mengikuti arah yang ya kita inginkan, istilahnya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, contohnya tadi, misalnya ada postingan 7 gejala depresi, misalnya kayak gitu. Atau misalnya ciri-ciri ini membuat kamu skizofrenia atau kemungkinan kamu skizofrenia gitu. Nah, ketika kita membaca itu dan kita ini gue banget nih, tanpa ada pendampingan dari profesional, itu bakal bisa bahaya banget. Kenapa? Karena ada yang namanya di psikologi itu self-fulfilling prophecy. Itu ketika kita meyakini sesuatu untuk jadi diri kita. Nah, itu sama banget kan kayak law of attraction kan ya. Sekarang banyak banget di medsos itu kan, gitu. Jadi tidak hanya berlaku pada hal yang positif, hal yang negatif juga gitu. Jadi attract negativity instead of positivity. Berarti itu kayak asumsi diri sendiri ya Kak? Gitu. Bahaya asumsi diri sendiri yang terlalu dalam, akhirnya istilahnya kita sebenarnya nggak punya itu, atau ya kita punya itu, cuman dalam degree yang
nggak terlalu tinggi lah ya gitu. Maksudnya masih bisa dapat bantuan dari orang lain, masih bisa berfungsi dengan baik. Tapi ketika kita meyakini itu terlalu dalam, maka kita bisa memiliki gejala itu yang istilahnya udah ke degree yang lebih tinggi gitu dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Karena nggak ada bantuan dari profesional. Karena nggak ada bantuan dari profesional atau tenaga-tenaga ahli yang terkait untuk menjelaskan gitu, ini beneran apa enggak sih gitu. Istilahnya mereka hanya memvalidasi diri sendiri di mana kondisi mental mereka itu kurang pas istilahnya untuk melakukan hal itu. Iya, jadi kita tuh sering ngomongin self-diagnose. Nah, kalau self-diagnose menurut pandangan kesehatan mental itu sendiri artinya apa sih, Kak? Oke. Kalau self itu udah jelas diri ya. Namanya self itu dalam bahasa Inggris itu saduran gitu ya, ke bahasa Indonesia diri. Nah, kalau diagnose sendiri itu adalah memberikan sebuah vonis lah istilah gitu kalau di dalam hukum, atau memberikan sebuah label kondisi seseorang berdasarkan dari simptom-simptom yang dia perlihatkan dan berdasarkan dari evaluasi dari simptom-simptom yang dia perlihatkan di awal. Jadi dari penjelasan itu aja, diagnosis itu nggak hanya membutuhkan ya waktu 1 kali aja. Oh iya betul. Jadi pertama itu ada yang namanya initial gitu kan, maksudnya initial interview lah, initial ketemu lah pertama gitu. Nah itu tuh kita untuk pertama menggali apa yang dirasakan, dan itu tuh biasanya profesional atau tenaga terkait itu sambil mereka mengevaluasi ini orang ini atau klien ini atau pasien ini punya kondisi apa aja sih gitu. Dan kita udah punya jalur-jalurnya nih gitu. Jadi dari yang besar banget, dari yang mereka cerita banyak, kita itu lama-lama mengerucut menjadi beberapa dugaan diagnos. Nah, itu baru pertemuan pertama. Gitu. Baru pertemuan pertama sahabat puli. Jadi kalau misalnya ada sahabat puli yang nih, sorry ya gitu, ada yang pokoknya pengen tahu hari ini juga saya kenapa gitu. Ya, mohon maaf kita nggak bisa kasih yang langsung vonis gitu, dan memang tidak disarankan untuk memberikan vonis seperti itu. Jadi kita lebih ke langkah untuk penyembuhannya seperti apa, kedepannya bagaimana. Terus kalau misalnya ada gitu ya, aku pernah punya pengalaman klien tuh yang ngotot banget gitu, pengen tahu gitu. Jadi saya sebenarnya tuh diagnosisnya apa, bukan saya sebenarnya tuh kenapa gitu. Kalau kenapa kan kita bisa menjelaskan dari dulu sebabnya kenapa, terus akibatnya gimana, terus sekarang jadi pembawaannya atau dia perilaku dan perasaan pikirannya seperti apa gitu kan bisa dijelaskan. Kalau dia tanyanya saya kenapa gitu, yang ketika orang itu terdiagnosa sesuatu pastinya dia akan shock dong gitu, atau istilahnya dia pasti akan bertanya ini berat apa enggak, ini atau parah apa enggak gitu, bisa sembuh atau enggak, pasti kan pertanyaan-pertanyaan pertama awal muncul itu gitu. Jadi penting sekali untuk ya itu tadi, tidak men-self-diagnosis dan mencari bantuan sesegera mungkin. Nah, jadi lebih baik kalau ada yang kayak tadi Kak lihat konten terus kayaknya kok tanda-tandanya mirip nih sama apa yang aku alamin misalkan gitu, itu lebih baik mencari bantuan profesional langsung gitu Kak. Iya, atau sekarang kan platform udah banyak ya, dan juga layanan konseling atau layanan konsultasi itu udah semakin luas ya. Gak hanya kita ketemu tatap muka, tapi juga ada yang online. Online pun ada beragam, ada yang chat, ada yang call, ada yang video call gitu. Yang namanya ke psikolog itu bukan artinya kalau teman-teman puli itu sakit gitu. Jadi itu jangan nunggu sampai parah dulu. Ketika itu memang sudah nggak nyaman dan teman-teman mencoba segala macam cara itu udah nggak bisa untuk bikin nyaman, ya berarti itu saatnya teman-teman untuk menghubungi saya di puli. Harus datang ke puli ya. Harus datang ke puli. Promosi mulu ini. Iya nih. Kita podcast sendiri, promosi sendiri ya. Iya. Secara tidak langsung kita tuh nggak boleh mengambil referensi dari media sosial untuk melakukan self-diagnose gitu Kak? Iya pasti, karena apa yang ada di media sosial sebenarnya awalnya ditujukan untuk hal-hal yang bersifat objektif. Jadi maksudnya objektif itu bisa secara luas, selain objektif juga sebenarnya ambigu gitu. Apakah ini menyasar satu kelompok, satu orang, atau satu public figure atau apa gitu kan kita juga nggak ngerti, nggak jelas kan gitu. Dan ketika seseorang itu cenderung emosinya nggak stabil atau dia sedang berada di dalam
tekanan, itu biasanya dia akan generalize gitu. Ini saya nih gitu. Ini kayaknya sign from the universe nih kayak gitu. Belum tentu teman-teman, belum tentu kayak gitu. Kalau misal saya jadi tuh saya punya teman nikah, dia memang udah ada simptom-simptom depresi gitu. Jadi dia konsultasi lewat website. Ada salah satu website itu tuh sebenarnya valid atau enggak sih, Kak? Oke. Nah, websitenya sendiri itu konsultasinya seperti apa bentuknya? Itu satu kan, terus yang kedua itu yang membawakan atau konselornya siapa, itu otomatis itu juga penting. Dan yang ketiga bentuknya apa gitu, karena beda nih antara chat, telepon, video call, ketemu tuh semua tuh beda-beda, ada biasnya masing-masing kayak gitu. Itu sebenarnya bisa sih, karena kan setiap platform ya, makanya tadi itu saya butuh informasi lebih lanjut. Kalau kayak gini kan enak gitu ya, udah tahu. Itu sebenarnya bisa. Dan yang pertama yang perlu dicek adalah kredibilitas dari yang ngasih konseling gitu. Kan di situ ada namanya nih. Meskipun dia udah ada title misalnya empathy psikolog gitu, empathy psikolog misalnya kayak gitu kan. Nah, nama depannya ini tips aja ya dari saya gitu. Ya ini bisa tips gitu. Nih dicatat ya sebetulnya. Benar, untuk dicari di entah itu HIMSI gitu, entah itu IPK gitu, atau organisasi-organisasi lain yang menaungi profesi kami gitu, yang membuat legalitas profesi kami agar bisa lebih kredibel gitu untuk memberikan konsultasi gitu atau memberikan servisnya. Nah, aku pengen tahu lebih lanjut nih, mungkin sahabat Pulih juga pengen tahu lebih lanjut dampak untuk diri sendiri dulu deh, Kak. Ketika kita melakukan self-diagnose. Oke. Self-diagnose dampak ke diri sendiri. Hal yang pertama yang akan berdampak, ya maksudnya yang kelihatan itu adalah overthinking. Kayak, ini beneran gak ya saya? Ini beneran gak ya separah ini? Kayak gitu-gitu. Jadi banyak tuh pikiran-pikiran, dan kemudian dari kekhawatiran-kekhawatiran yang banyak itu bisa menjadi kecemasan gitu. Gimana ya kalau aku bener-bener kayak gini, aduh gimana nih, jadi nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Terus biasanya nih akan dimulai dari hal-hal yang fisik dulu gitu. Jadi kayak malas makan atau kebanyakan makan kayak gitu. Terus mulai malas bersih-bersih, istilahnya mandi lah ya. Mulai malas mandi atau malah keseringan mandi gitu, atau misalnya mulai begadang atau sulit tidur, atau mungkin malah tidurnya lebih banyak kayak gitu-gitu, karena hasil dari kekhawatiran yang banyak itu, overthinking banyak itu menjadi sebuah kecemasan. Nah, kalau udah aspek-aspek dari diri itu terpengaruhi, maka akan ke aspek-aspek yang lain. Kalau dampak untuk orang di sekitarnya ada atau enggak? Aspek yang selanjutnya ini akan berhubungan dengan orang lain gitu. Misalnya aspek selanjutnya itu apa sih? Relationship, biasanya sama temen, sama sahabat, pacar, keluarga, itu udah mulai komunikasinya udah mulai agak-agak sulit gitu. Jadi dia udah mulai ada pikiran, nggak ada yang ngerti aku gitu. Cuma diriku sendiri yang ngerti aku ya, kayak gitu. Udah mulai ada pikiran kayak gitu. Jadi ketika tadinya komunikasi itu lancar, baik-baik aja sama pacarnya atau baik-baik aja sama sahabatnya, nongkrong santai-santai aja gitu, mulai kebawa mood swing yang ekstrim, atau ya nggak sampai ekstrim juga sih, cuman mulai ada perasaan-perasaan nggak stabil gitu, yang tadinya biasanya nggak apa-apa, kemudian sekarang kok jadi cepet baper ya gitu. Jadi lebih sensitif mungkin, Kak? Bener banget, jadi lebih sensitif terhadap sekitar, itu kalau yang di aspek sosial. Nah, kalau aspek sosial udah kayak gitu, kira-kira berpengaruh dong ke aspek yang lebih luas lagi, yaitu dunia sekolah, dunia pekerjaan, atau dunia profesional gitu. Misalnya nilainya jadi turun, kinerjanya juga jadi turun. Terus hubungan mungkin sama rekan kerja atau sama atasan atau sama teman satu kelompok jadi lebih sensitif dibandingkan sebelumnya kayak gitu. Kapan sih seorang tuh mesti akses bantuan profesional gitu? Kira-kira saat 1 atau 2 atau lebih dari aspek kehidupan kita itu mulai terganggu
Misalnya aja ketika aspek kehidupan itu kan ada 3 ya, ada yang namanya aspek diri, sosial, dan profesional, atau pekerjaan lah, sekolah lah apa. Nah itu termasuk dengan dari aspek profesional atau masyarakat secara luas. Nah ketika satu aspek itu aja udah terpengaruhi, misalnya kalau aspek pribadi gitu, jam tidurnya jadi terganggu, terus jadi nggak nafsu makan, atau pokoknya jadi ada pikiran-pikiran yang merugikan diri sendiri atau meragukan diri sendiri gitu, itu juga udah mulai sih saran dari aku pertimbangkan untuk ketemu sama profesional untuk paling enggak memvalidasi lah perasaan itu tuh benar atau enggak, kayak merasakan seperti ini tuh normal atau tidak, seperti itu sebenarnya nggak apa-apa kok, dan itu adalah degree atau tingkat yang paling dasar ketika seseorang itu udah mulai merasakan ketidakstabilan mental kayak gitu. Jadi nggak harus melulu tentang parah sih gitu, apalagi kalau sudah ada diagnose atau misalnya sudah ada saran dari mungkin teman-teman ada beberapa yang pernah ke psikiater terlebih dahulu gitu sebelum ke psikolog gitu, apalagi kalau sudah ada saran dari psikiater untuk coba deh ke psikolog untuk apa gitu, berarti psikiaternya itu sudah menyarankan untuk dia meminta bantuan dari terapi psikologi gitu. Tapi Kak Ika sendiri pernah gak menangani kasus yang dimana yang tadi pertanyaannya tuh sebenarnya pertanyaan yang gak berat-berat banget, tapi butuh dijawab sama psikolog, pernah gak Kak? Pernah. pernah. Jadi kebanyakan sih pertanyaan tentang saya normal nggak ya kayak gini gitu. Saya saya berlebihan nggak ya kalau saya berpikir seperti ini gitu. Karena biasanya hal-hal seperti itu pun bisa kita dapat dari orang yang udah mengenal kita lama, misalnya seperti sahabat atau keluarga. Namun ya orang tuh di luar sana kan macam-macam ya, unik-unik dengan kehidupan yang bermacam-macam gitu. Ada yang mereka istilahnya kurang memiliki akses itu sehingga ya disarankan ke konsultasi ke psikolog kayak gitu. Dari tadi kita nih udah ngomongin ini Kak tentang konseling, konsultasi. Nah sebenarnya apa sih konseling psikologi itu? Oke, konseling psikologi itu adalah sebuah kegiatan terstruktur yang biasanya dipandu oleh konselor, psikolog, atau psikiater itu untuk membantu klien dalam tahapan itu, dalam struktural itu, agar mereka paling tidak mendapatkan buah pikir atau insight mengenai kondisi mereka saat itu dan bagaimana mereka menyikapi kondisi mereka saat itu. Ya alhamdulillahnya kalau mereka bisa mendapatkan pemecahan dari masalah itu. Jadi yang ngasih jawaban atau solusi dari permasalahan mereka itu bukan profesional itu, tapi klien itu sendiri. Diri sendiri, iya betul. Berarti kalau misalkan ada seorang yang ke psikolog atau psikiater atau ke konselor, itu bukan berarti dia memiliki gangguan jiwa ya Kak? Belum tentu gitu. Dan nggak selalu seperti itu gitu. Karena ada banyak orang-orang mungkin yang masih awam di luar sana yang berasumsi kayak, aduh ngapain sih ke psikolog, lu punya ini ya gangguan jiwa, lu sakit jiwa ya, kayak gitu-gitu Kak. Jadi belum tentu ya sahabat pulih kalau misalkan kita datang untuk melakukan konseling ke tenaga ahlinya atau profesionalnya, itu belum tentu kita memiliki gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Anggap aja teman-teman kalau ke konsultasi ke profesional tuh anggap aja teman-teman les gitu. Ngeles tanya gitu ke profesionalnya, entah itu konselor atau psikolog gitu, nanya kira-kira kalau kayak gini jawabannya apa gitu, kalau kayak gini saya jawab gini bener apa enggak gitu kan. Les kan kita juga gitu kan, dibimbing untuk masuk ke jalur yang kita inginkan gitu. Sama sebenarnya kayak gitu. Atau mungkin bahasa zaman sekarang nih deep talk Kak, deep talk. Oh benar. Karena tidak semua orang nyaman untuk deep talk gitu. Kalau psikolog itu kerjaan kita deep talk. Kerjaannya deep talk, kayak mendengarkan ini klien. Nah sahabat pulih, tadi kita udah mendengarkan penjelasan dari Kak Ika nih, seorang psikolog klinis yang menjelaskan tentang self diagnose. Nah, sebelumnya juga kita ini Kak sudah bertanya nih kepada audiens di Instagram mengenai self diagnose. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin aku bacain ya Kak. Nanti Kak Ika jawab. Dari @the biggest spoiler. Pertanyaannya, saya suka spoiler. Spoiler. Saya menduga saya CPTSD karena bully seorang anggota keluarga dari kecil. Saya harus konfirmasi kemana Kak? Oke.
Yang pertama harus konfirmasi adalah kayaknya kamu mesti stop dulu untuk mendiagnosa diri kamu CPTSD kayak gitu. Itu hal pertama yang perlu kamu lakukan. Dan yang kedua itu refresh itu semua histori kamu gitu. Kemudian habis itu kamu cari bantuan ke profesional. Kayak misalnya mungkin bisa book dulu lewat chat atau lewat telepon gitu. Ya lebih baik sih ketemu sih, karena biasanya kan kita kalau ketemu tuh lebih spontan ya, kita mau nanya apa aja gitu tuh lebih bebas gitu. Tapi ya aku saranin itu dulu, kayak stop dari hal apapun yang kamu pernah ketahui tentang CPTSD dan mulai cari akses untuk yaitu tadi bantuan profesional. Jadi pertanyaan-pertanyaan kamu ini kumpulin aja gitu, jangan langsung cari pertanyaannya di internet. Nah, pertanyaan ini yang udah kamu kumpulin nanti coba ditanyakan ke profesional yang itu tadi kamu sudah janjian itu. Sebaiknya seperti itu. Nah, itu ya Kak, the biggest spoiler jawaban dari Kak Ika. Jadi di refresh tuh histori sosmednya ya. Lalu selanjutnya nih Kak, pertanyaan dari @slszhrkty_. Waduh, agak sulit ya nama ininya Instagramnya. Pertanyaannya, Kak, kenapa ya aku selalu takut kalau ingin terbuka, terus bawaannya pengen nangis terus. Jadi dia kayak takut gitu Kak untuk terbuka sama orang lain. Oke. Jawabannya saya nggak bisa kasih jawaban secara pasti, karena pertanyaan tersebut itu perlu digali dengan deep talk itu tadi, untuk yang pertama tahu seberapa sering kamu seperti itu, dan yang kedua seberapa intens kamu nggak bisa cerita sama orang lain, atau seberapa takut atau khawatir ya? Iya. Seberapa takut atau khawatir ketika kamu mencoba untuk bercerita itu sama orang lain, dan yang pasti selain seberapa intens, berapa takut, dan seberapa mengganggu ini buat kamu atau buat kehidupan kamu yang seterusnya. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini saya butuh lebih dalam istilahnya untuk deep talk dan membantu kamu untuk menyadari hal-hal apa aja sih yang sudah menghambat kamu untuk terbuka sama orang lain. Ya, berarti pertanyaan ini perlu informasi lebih lanjut ya Kak mengenai kakaknya nih yang mengirim pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari @ainiels. Orang dewasa yang berperilaku kekanak-kanakan terus bawa inner child, apakah itu sesuai? Maksudnya ini sesuai nggak ya kalau misalkan ada orang dewasa yang berperilaku kekanak-kanakan terus bawa inner child? Oke. Sebenarnya itu belum tentu sih, karena inner child itu kan berhubungan dengan unconscious kita gitu. Jadi istilah inner child sendiri itu adalah sebuah sosok yang membawa semua trauma-trauma kita, atau membawa semua pengalaman-pengalaman kita yang kurang mengenakan, atau mungkin sebenarnya ada yang mengenakan gitu, karena itu jarang dibahas ya, karena lebih banyak membahas tentang trauma inner child atau apa kayak gitu. Nah, anyway intinya intinya adalah nggak selalu seperti itu, karena masing-masing orang itu punya defense mechanism yang berbeda-beda. Nah, bisa jadi defense mechanism orang itu adalah terlihat kekanak-kanakan, karena ini bisa jadi ya, belum tentu ya gitu, karena dia tidak nyaman menghadapi situasi tersebut, atau dia tidak nyaman menjadi orang yang istilahnya sesuai dengan usianya, sehingga ia berperilaku kekanak-kanakan. Bisa jadi seperti itu. Namun ya itu tadi, seperti pertanyaan yang sebelumnya, itu juga tetap membutuhkan informasi lebih lanjut untuk menjawab kenapa sih orang itu kekanak-kanakan, dia selalu bobo inner child, atau apakah itu akan selalu terhubung dengan inner child. Nah tadi udah kasih jawabannya kan, tidak selalu. Tapi kekanak-kanakan atau sifat kekanak-kanakan itu merupakan salah satu wujud dari defense mechanism. Tapi ini ini pertanyaan dari saya pribadi sih Kak. Jadi tuh saya sering banget lihat lagi-lagi di sosmed, di sosial media gitu, ada kayak orang dewasa itu dia main-mainan anak-anak tuh yang kayak di taman sampai gak mau ngalah sama anak kecil, dan dia berlindung di balik kata inner child. Sebenarnya itu benar nggak sih Kak? Oke. Yang pertama, kita kan hidup nggak sendiri ya di dunia ini. Iya, betul. Ada yang namanya aspek sosial gitu. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain, tentu kita perlu beradaptasi dengan aspek sosial itu.
Nah, kalau menurut saya pribadi itu merupakan langkah yang tidak bijak gitu untuk sampai rebutan sama anak kecil dan tidak mau ngalah sama anak kecil gitu. Karena disitulah orang harus mempertimbangkan bahwa kapan kita perlu menjadi diri kita sendiri, kapan kita perlu membawa diri kita sendiri. Kadang itu dua hal yang orang lain tuh lupakan gitu. Masa kita ngendaliin diri mulu gitu, masa kita ini segala macam gitu. Iya, nggak ada yang nyuruh juga sih gitu seperti itu. Cuman kan segala sesuatu itu ada waktunya dan ada tempatnya gitu. Kalau dari analogi atau kasus yang DB ceritain tadi itu kan berarti dia nggak tahu tempat, nggak tahu situasi kayak gitu. Iya, betul. Bukan berarti orang dewasa nggak boleh main jungkat-jungkit sama anak kecil gitu. Maksudnya bukan sama anak kecil. Maksudnya bukan berarti orang dewasa nggak boleh main permainan anak kecil, bukan berarti kayak gitu. Tapi dia perlu mempertimbangkan dia itu di situasi seperti apa, di kondisi seperti apa. Kayak gitu sih, gitu. Dan itu sebenarnya yang membuat seseorang itu jadi dewasa. Bukan dia mengendalikan diri gitu, dia jadi dewasa, nggak harus gitu sih. Gitu. Dengan dia mempertimbangkan dan melihat sekitar gitu ya Kak. Nah itu baru dewasa gitu. Nah itu. Jangan selalu berlindung di balik kata. Aku jadi inget ini nih, apa sih namanya, campaign yang start acting like your age, no, kayak gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya ini sih buat mengkritisi diri sendiri sebenarnya. Bukan mengkritisi orang lain yang ngatain kita start acting like your age. Sebenarnya kayak gitu. Cuma ya karena udah di-chain banyak gitu ya. Jadi orang tuh cenderung salah kaprah dalam tanda petik. Kayak kalau ketika orang nyuruh kita sesuai dengan usia lo gitu, kita nggak mau dong, kita be yourself. Nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi konteksnya lebih ke refleksi diri sendiri. Sampai kapan sih kamu mau mengendalikan apapun yang ada di dalam dirimu gitu. Kalau kayak gitu bisa dibilang egois nggak sih Kak? Apaan tuh? Yang tadi. Yang mana tuh? Tadi. Yang selalu pengennya mengendalikan diri gitu. Iya. Sampai nggak ngeliat sekitar. Egois. Dan selalu memikirkan pemikiran orang lain, selalu menganggap orang lain nanti bakal ngomong gini, orang lain nanti bakal ngomong gitu, itu juga egois. Oh, itu juga egois. Aku baru tahu. Aku baru tahu kalau itu juga salah satu bentuk egois. Nah, ilmu baru lagi nih, sahabat pulih. Nah, oke Kak, pertanyaan terakhir nih Kak. Dari @ayazia, A-nya 2. Belum berani ke psikolog karena stigma dan takut terbuka dengan apa yang kita rasain. Nah, sebenarnya ini udah dijelasin juga ya Kak tadi. Biar berani tuh kayak gimana, karena ada stigma-stigma yang tadi kalau misalkan kita datang ke bantuan profesional berarti kita mengidap satu penyakit yang udah parah gitu Kak. Oke. Aku ada tips nih buat teman-teman pulih yang masih ragu, masih takut atau mungkin masih khawatir terhadap pandangan-pandangan orang lain kalau kita itu melakukan sesuatu. Jadi nggak hanya ke psikolog aja gitu. Nah, tipsnya adalah bayangkan teman-teman ini lagi ada di sebuah medan perang. Teman-teman mau milih jadi apa? Mau milih jadi barisan belakang aja gitu, tanpa kontribusi yang banyak terhadap perang yang terjadi di diri teman-teman sendiri gitu. Ini nggak melibatkan orang lain ya, ini perangnya ada di dalam diri teman-teman sendiri. Atau menjadi garis depan yang membawa perubahan. Otomatis kalau teman-teman berada di garis depan, luka itu akan kelihatan. Cedera itu pasti akan ada, benar dong? Iya, karena betul. kan di garis depan gitu kan. Jadi garda dan terdepan. Kemungkinan kita untuk terluka lebih banyak dibandingkan ketika kita berada di garis belakang. Tapi yang dapat medal lebih banyak yang mana? Yang di depan. Iya, pertimbangkanlah kayak gitu. Jadi ketika teman-teman itu melewati suatu hal yang sulit, maka anggaplah luka itu atau struggling itu sebagai cara teman-teman untuk mendapatkan another gold medal kayak gitu. Oke. Nah, baik, itu pertanyaannya udah habis nih Kak dari audiens. Jadi semoga pertanyaan tadi sudah terjawab oleh Kak Ika, tapi aku rasa pertanyaannya udah cukup terjawab semua sih. Tinggal bagaimana kita menyikapi jawaban-jawaban dari Kak Ika tadi. Misalnya ya harus Kak Ika pengen tahu ada informasi lebih lanjut tentang
si penanya tadi gitu. Jadi harus datang ke profesional. Available offline atau online? Iya, online gitu. Karena sebenarnya itu online atau offline itu sebenarnya memudahkan kita ya harusnya. Benar. Memudahkan kita untuk lebih tahu kondisi diri kita. Karena ya udah kita tinggal milih nih kita nyamannya lewat apa, chat, call atau video call atau online atau offline gitu. Nah, aku pengen menarik kesimpulan dari obrolan kita tadi. Jadi self diagnose itu adalah ketika kita berasumsi bahwa kita tentang kondisi diri kita sendiri berdasarkan pengetahuan yang kita cari sendiri ya Kak, entah itu di internet atau di platform-platform lainnya gitu. Nah, self diagnose ini dampaknya itu bukan cuma ke diri kita tapi ke orang-orang di sekitar kita juga, seperti tadi sosialnya atau kehidupan profesionalnya kayak kerja, sekolah dan lain-lain. Nah, dan aku berharap dan mungkin Kak Ika juga berharap semoga ini tuh bermanfaat ya Kak untuk yang mendengarkan. Amin, gitu. Mudah-mudahan. Dan yang paling penting mudah-mudahan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai apa yang selama ini teman-teman pengen ketahui tentang self diagnosis dan juga hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Kami pamit undur diri.